rendah. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua dan kewajiban bagi kita semua bagaimana generasi ini melek terhadap pemilu. Bagaimanapun kebijakan-kebijakan itu hadir dalam posisi komisi pemilu itu. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai Sobat Bawaslu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bawaslu, kembali bersama saya Winda Sari Ayu di acara atau program Bawaslu Kota Dumai, yaitu podcast Bawaslu Kota Dumai. Baik Sobat Bawaslu, sebelumnya seperti biasanya jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, yaitu Dumai Bawaslu TV. Jangan lupa share, like, and comment ya. Baiklah Sobat Bawaslu, kali ini kita itu sudah kedatangan seorang tamu yang merupakan agen perubahan, yang merupakan sosok penting juga di Kota Dumai. Asik. Nah, siapa dia? Langsung saja kita kenalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bawaslu sekalian, sekarang ini tamu kita yaitu merupakan seseorang dari HMI atau yang kita kenal dengan Himpunan Mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam. Masya Allah. Boleh kenalan dulu nih, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Iksan selaku Ketua Umum HMI Cabang Dumai. Ketua Umum HMI Cabang Dumai. Oh, Masya Allah. Pertama kali masuk bergabung di HMI itu kapan ya? Pertama kali gabung di HMI itu tepatnya pada tahun 2014. 2014. Berarti saat itu saat masih jadi mahasiswa di STT. di STT. Iya. Nah, Sobat Bawaslu sekalian, perlu diketahui saat ini saya panggilnya siapa ya? Taufik juga boleh. Taufik aja ya, Taufik aja. Oke, saat ini Sobat Bawaslu, Taufik sedang mengenyam pendidikan untuk S2-nya. Kalau boleh tahu lagi di mana sekarang untuk pendidikan S2-nya? Alhamdulillah, sekarang lagi melanjutkan studi di Universitas Paramadina, Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, jurusannya? Jurusan manajemen Manajemen semester 2. Wah, Masya Allah. Ini dia ini, agen-agen perubahan untuk menyongsong Indonesia menjadi lebih baik lagi. Baik Sobat Bawaslu, untuk tema kita hari ini, kita itu mengangkat tema yaitu HMI turut wujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang adil, damai, dan bermartabat. Baik Taufik, menurut Taufik ini, peran pengawas pemilu dari segi pandangan Taufik itu seperti apa? Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bawaslu Kota Dumai yang sudah mengundang kami dan sudah mengadakan agenda yang luar biasa ini menjadi wadah bagi kami mahasiswa dan aktivis mahasiswa di Kota Dumai untuk bisa menyuarakan terkait isu hari ini, apalagi terkait pemilu. Berbicara tentang pengawas dari pandangan kami, pengawas pemilu di sini memiliki peran penting bagaimana kesuksesan demokrasi di Indonesia ini juga tergantung bagaimana kinerja dari pengawas pemilu. Nah, ini merupakan suatu lembaga atau suatu instansi yang memang memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi itu tersebut. Jadi memang pengawas pemilu ini tidak hanya sekedar sebuah lembaga yang berada di Indonesia, tidak hanya mengawasi tetapi juga mengkawal demokrasi di Indonesia. Kalau menurut Taufik nih, yang harus dilakukan seorang mahasiswa, karena Taufik kan masih seorang mahasiswa nih, dalam berpartisipasi dalam pemilu itu apa aja ya? Sebenarnya khusus untuk generasi hari ini
bisa dikatakan generasi milenial dan generasi Z yang hari ini sedang dihadapi sebuah tantangan sebenarnya untuk menghadapi sebuah pemilu. Karena kenapa dikatakan sebagai sebuah tantangan? Karena kita hadir generasi ini di era disrupsi. Disrupsi di mana banyak pergeseran kebiasaan-kebiasaan yang itu di luar kebiasaan sebelumnya. Apalagi terkait COVID, kemudian perkembangan teknologi, ini juga menjadi tantangan. Jadi seharusnya ini menjadi sebuah tugas kita bersama, bagaimana pemilu ini sampai kepada pesan-pesannya itu sampai kepada generasi muda terkait sistematisnya, sehingga tidak mudah terbawa oleh berita-berita hoax yang terjadi. Jadi kalau bisa kita lihat dari data kemarin pemilu di Kota Dumai di tahun 2020, Pilwako itu melihat bahwasanya partisipan untuk generasi muda terkait pemilu itu sangat rendah. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua dan kewajiban bagi kita semua bagaimana generasi ini melek terhadap pemilu. Bagaimanapun kebijakan-kebijakan itu hadir dalam posisi pemilu itu. Jadi bisa dilihat dari data itu mungkin sekitar hampir 30% itu generasi muda golput. Nah, ini juga harus menjadi keseriusan baik dari lembaga pengawas, kemudian penyelenggara, dan kami juga sebagai aktivis mahasiswa dari HMI. Ini menjadi sebuah tantangan bagaimana mengajak teman-teman, adik-adik kita yang masih dalam notabene baru menginjak umur remaja yang sudah bisa memilih itu untuk melek terhadap pemilu. Ini menjadi tantangan sebenarnya untuk Kota Dumai khususnya. Jadi kita harus terus menyuarakan tiada henti bagaimana apapun itu isu terkait pemilu yang terjadi, ini menjadi fokuslah bagi kita bersama untuk bagaimana Kota Dumai ini generasi-generasinya tumbuh dan berkembang dan melek terhadap pemilu. Nah, terkait golput tadi ya, Ya. seperti yang dijelaskan Taufik tadi bahwa untuk tingkat partisipan untuk generasi muda itu dalam memilih itu kurang. Nah, ada sekitar 30% tadi katanya. Nah, bagaimana untuk peran dari HMI untuk pada pemilu serentak nanti untuk meningkatkan upayanya untuk meningkatkan pada sesama maksudnya ke generasi muda ini agar menggunakan hak pilihnya. Ya, sebenarnya HMI selalu konsisten dari pemilu-pemilu sebelumnya, baik itu Pileg, kemudian Pilwako, dan Pilpres yang di tahun 2019 ya. Nah, kita konsisten bagaimanapun HMI harus menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi-informasi yang valid terhadap adik-adik kita, teman-teman kita, generasi muda, baik tingkat mahasiswa maupun pelajar, kita konsisten. Kita akan membuat sebuah kajian-kajian yang memang notabene itu membahas terkait perkembangan pemilu, kemudian apa-apa saja yang terjadi dalam pemilu, karena terkait pemilu sebelumnya itu banyak sekali berita-berita hoax yang terjadi. Kalau kita baca data Kominfo itu banyak berita hoax yang berterbaran terkait penyelenggaraan pemilu kemarin. Apalagi ini pemilu serentak. Pileg, Pilpres, Pilwako, Pilgub, semuanya dijadikan dalam satu tahun yang sama. Ini menjadi tantangan yang lebih lagi bagi HMI. HMI harus bisa lebih konsisten dan lebih fokus untuk melihat isu-isu hari ini supaya tidak mudah diasup oleh adik-adik kita generasi dan teman-teman kita. Dan kita tetap konsisten, HMI akan mengirimkan khususnya kader-kader Dumai untuk mengawasi penuh pemilu baik di penyelenggara maupun pengawas. Dan kita konsisten juga membagi tugas untuk berada di luar area pengawas dan pemilu untuk menjaga kondusivitas berjalannya pemilu serentak. Itu komitmen kita. Masih terkait isu tadi yang dibahas ya. Nah, kalau menurut Taufik sendiri nih terkait isu bahwa pemilu serentak itu akan diundur. Nah, menurut Taufik bagaimana pandangan Taufik terhadap hal ini? Baik, ini isu yang sangat hangat belakangan ini terkait 3 periode presiden, kemudian
penambahan atau penundaan pemilu. Jadi ini yang sangat miris sebenarnya kalau kita lihat dari segala sisi ya. Dari sisi mahasiswa, seharusnya mahasiswa lebih melek lagi terhadap undang-undang, sistem amandemen itu seperti apa, sehingga tidak terbawa atau tergiring oleh isu-isu yang notabene itu sangat kecil kemungkinan akan terjadi. Maka saya harapkan ya kita bersama sama-sama mempelajari dengan adanya isu ini, mempelajari terkait bagaimana undang-undang, bagaimana amandemen, itu harus dipelajari. Kemudian jika itu pun terjadi, maka bisa dipastikan HMI adalah garda paling depan untuk menolak adanya penambahan periode pada presiden kemarin, isunya presiden yaitu 3 periode. Namun itu bisa terbantahkan kembali dengan beberapa kajian kawan-kawan di PBHMI kemarin pleno 1 di Bogor, bahwasannya kita sudah mengkaji bagaimana proses-proses amandemen itu sendiri. Jadi dengan beberapa statement dari presiden itu merupakan langkah yang bagus menurut saya untuk menanggulangi isu-isu yang ada. Jadi juga ini menjadi perhatian buat kawan-kawan semua agar tidak mudah tergiring karena ini momen-momen politik menjelang 2024. Perihal amandemen undang-undang itu perlu kawan-kawan pelajari dan kita pelajari bersama dan dikaji. Nah, kalau terkait harapan Taufik terhadap penyelenggara pemilu seperti KPU sama Bawaslu itu seperti apa? Ya kita harapkan untuk KPU dan Bawaslu terus mengadakan kajian-kajian, diskusi-diskusi publik terkait pembahasan pemilu serentak ini 2024 karena ini perdana di Indonesia, pemilu yang diselenggarakan dalam tahun yang sama. Ada beberapa pemilu yang akan dilaksanakan. Ini gebrakan dari KPU dan Bawaslu membuat sebuah kajian yang itu menjadi diskusi kita bersama, jadi tempat kita belajar bersama terkait pemilu serentak ini seperti apa. Dan ini menjadi informasi juga bagi pelajar maupun mahasiswa, baik itu masyarakat umum khususnya, untuk melihat bahwasanya pemilu serentak ini memang betul-betul kondusif dan kemungkinan untuk terjadi seperti sebelum-sebelumnya itu sangat kecil. Nah ini yang harus di backup bersama, kita memberikan edukasi ke masyarakat karena bagaimanapun melalui lembaga-lembaga yang sudah memiliki legalitas dari pemerintah itu lebih dipercaya informasinya, seperti itu. Lebih banyak melakukan sosialisasi Ya, ya seperti itu ya. benar. Oke, baik Taufik, terima kasih atas Baik. waktunya yang udah sudi datang ke kantor Bawaslu Kota Dumai dan sharing-sharing bersama kita di sini. Dan satu hal yang perlu diketahui teman-teman atau sobat-sobat Bawaslu sekalian bahwa terkait isu-isu yang sedang berkembang saat ini kepada kita semua untuk lebih jeli untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku karena di amandemen, di undang-undang sudah diatur secara jelas. Baik Sobat Bawaslu, kita bertemu kembali di segmen berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Topik ya, bukan Taufik namanya ya. Yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Winda Sari Ayu dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Salam awas. See you.